Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students. How are you today? It's great. Today, we wanna talk about chapter 5. That's I love drinking bir peletok. Yaitu, aku suka minum bir peletok. Kira-kira anak-anak sudah pada nyobain belum rasanya bir peletok seperti apa? Well, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya. Well, di pertemuan hari ini, kalian akan mengetahui mengenai food and drinks. Serta kalian akan mengetahui mengenai simple present tense. So, are you ready for some fun? Let's dive in! Pertama, kalian akan mengetahui mengenai jumlah pada makanan dan minuman. Listen and repeat. A bottle of milk. A bottle of milk. Sebotol susu. A glass of water. A glass of water. Segelas air. A cup of tea. A cup of tea. Secangkir teh. A jar of honey. A jar of honey. Setoples madu. A loaf of bread. A loaf of bread. Sepotong roti. A box of tea. A box of tea. Sekotak teh. A kilo of meat. A kilo of meat. 1 kilo daging. A bar of soap. A bar of soap. Sebatang sabun. A slice of bread. A slice of bread. Seiris roti tawar. A bowl of soup. A bowl of soup. Semangkuk sup. A piece of cheese. A piece of cheese. Sepotong keju. A plate of rice. A plate of rice. Sepiring nasi. A teaspoon of sugar. A teaspoon of sugar. Sesendok teh gula. Well, selanjutnya pembahasan materi belajar. Well, selanjutnya kita akan membahas mengenai simple present tense. Ya, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa itu simple present tense? Yap, benar. Simple present tense is used to explain about the fact in daily activity. Ya, simple present tense digunakan untuk menjelaskan mengenai fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada subjeknya, yaitu Ayu Dewi. Nah, verbnya drink, yaitu meminum. Dan the rest of sentence-nya sebagai objek ya, bir peletok. Nah, di sini juga si it, verbnya atau kata kerjanya, yaitu drinks. Oke, untuk si it menggunakan S ya, untuk verbnya. Dan the rest of sentence-nya sama ya, bir peletok sebagai objeknya. Nah, adapun rumusnya. Oke, yang pertama itu simple present tense is to show the routines or daily activities ya. Simple present tense digunakan untuk menjelaskan rutinitas ataupun aktivitas sehari-hari. Nah, example contohnya misalkan she eat bread every morning ya. Dia makan roti setiap pagi. Nah, jadi menjelaskan aktivitas dia sebagai perempuan yaitu makan roti setiap pagi. Oke, adapun rumus lainnya itu menjelaskan simple present tense is to show the fact, gunakan untuk menjelaskan fakta atau kenyataan. Misalkan example, they join cooking test in Ratu Plaza Mall ya. Mereka mengikuti tes memasak di Mall Ratu Plaza ya. Mereka mengikuti tes memasak di Mall Ratu Plaza. Nah, ini kenyataannya ya, sedang mengikuti. Oke, simple. Untuk rumus lainnya misalkan untuk menjelaskan habit ya, kebiasaan. Nah, adapun contohnya misalkan my mother prepares dinner at 7 o'clock ya. Ibuku mempersiapkan makan malam jam 7. Oke, jadi setiap malam
Ibuku menyiapkan makan malam jam 7. Nah, itu sudah kebiasaan ya, setiap jam 7 mempersiapkan makan malam. Nah, next. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai rumusan dalam bentuk simple present tense. Ada apa saja rumusnya? Oke, untuk dalam bentuk afirmatif atau bentuk positifnya, yaitu ada subjek plus verb one atau kata kerja pertama atau dasar plus objek. Oke. Nah, sini subjeknya ada apa saja? Ada she, he, it. Nah, dan they, we, are, you. Oke, she, it pasangan auxiliary-nya does. Untuk they, we, are, you pasangan auxiliary-nya do. Oke, auxiliary ini sebagai kata bantu kerja ya. Dapat merubah makna namun tidak memiliki makna dia. Untuk bentuk negatifnya ada subject plus don't or does not atau doesn't plus verb one atau kata kerja pertama and plus object. Oke. Untuk bentuk interrogatifnya atau kata tanyanya ada do or does plus subject plus verb one atau kata kerja pertama plus objek dan tanda tanyanya. Oke. Untuk auxiliary, nah biasanya muncul dalam bentuk negatif ataupun dalam bentuk interrogatif ataupun kalimat tanya. Nah, adapun contohnya example. Misalkan Maya makes chicken soup in the kitchen. Ya, yang artinya apa? Maya membuat sup ayam di dapur. Nah, Maya sebagai subjeknya ya, itu keterangan dia perempuan. Nah, karena si jadi menggunakan does. Oke. She, it plus s or is ya. Jadi untuk keterangan subjek si it menggunakan s atau is. Oke. Chicken soup sebagai objeknya. Nah, untuk in the kitchen sebagai verb of place ya, keterangan tempatnya di dapur. Oke, example. Untuk contoh lainnya dalam bentuk negatif. Maya doesn't make chicken soup in the kitchen. Ya, Maya tidak membuat sup ayam di dapur. Nah, untuk bentuk negatifnya menggunakan does not atau doesn't ya. Nah, karena keterangannya Maya dia perempuan menggunakan does ya, bukan do. Oke. Kalau do menjadi don't atau do not. Oke, karena sini Maya menggunakan subjeknya si jadinya does menjadi negatif yaitu does not atau doesn't. Oke. Maya doesn't make chicken soup in the kitchen ya. Maya tidak membuat. Nah, make-nya ini kata kerjanya tidak usah ditambahin s ya. Seperti yang dalam bentuk positif. Karena s-nya sudah digunakan oleh does not atau doesn't sebagai auxiliary-nya dalam bentuk negatif. Oke, simple. Contoh lainnya dalam bentuk kalimat tanya. Does Maya make chicken soup in the kitchen? Ya. Apakah Maya membuat sup ayam di dapur? Nah, ini kalimat tanyanya nih. Oke, untuk bentuk kalimat tanyanya, does atau do-nya dipindahin ke depan ya. Oke, jadi does dulu atau do dulu baru subjeknya. Nah, does Maya make sebagai verb-nya, chicken soup sebagai objeknya, nah in the kitchen sebagai verb of place. Nah, jika ditanyakan mengenai does Maya make a chicken soup in the kitchen? Nah, bagaimana cara merespon atau menjawabnya? Ya, hanya menjawab yes no question saja untuk pertanyaan seperti ini. Oke, misalkan does Maya make a chicken soup in the kitchen? Ya, misalkan ya, yes, you can say she does. Nah, hanya menjawabnya yes, she does. Oke, itu sudah cukup. Nah, jika tidak, bilang seperti apa? No, she doesn't atau no, she does not. Ya, seperti itu ya. Ditulis lagi she-nya sebagai keterangan Maya, dia perempuan. Oke, kemudian does-nya ditulis kembali. Oke, untuk bentuk negatifnya sama ya. No, she. Nah, ditulis lagi dan untuk does-nya menjadi negatif. Does not atau doesn't ya. Nah, jika keterangannya Dewi Ayu jadi tulis apa? Yes, I do. Nah, untuk negatifnya no, I don't. Oke, seperti itu ya. Oke, next. Right now, open your book page 52. Ya, sekarang dibuka kembali bukunya anak-anak pada halaman 52. Well, it has some exercise for you. Ya, di sini ada latihan untuk kalian ya. Nah, tadi kan sudah tahu tuh bagaimana rumus dalam bentuk simple present tense. Nah, dalam bentuk positif, negatif maupun kalimat tanyanya. Nah, well, di sini kalian hanya diminta untuk menggarisbawahi dalam bentuk kalimat
yang sesuai. Nah, untuk number one, misalkan untuk subjeknya I, pasangan verbnya atau kata kerja pertamanya yang sesuai apa? Cook atau cooks ya. Nanti jika tahu jawabannya hanya digarisbawahi saja atau dilingkari ya yang sesuai. Oke, adapun contoh yang lainnya yang berbeda. Oke, di sini number 4 menggunakan M atau R. Nah, karena tidak ada kata kerja dalam bentuk simple present tense atau present tense menggunakan auxiliary am, are, atau is. Nah, untuk menjelaskan predikat dari keterangan subjeknya. Nah, di sini menggunakan happy ya sebagai kata sifat. Jadi tidak ada kata kerjanya. Oke. Yang sesuai apa? Am atau are yang menjelaskan keterangan subjeknya they. Oke. Digaris bawahi saja ya. Adapun contoh lainnya di number 8 ya sama ya menggunakan are atau is. Oke, di sini menggunakan subjeknya Dona itu lebih dari satu orang apa satu orang. Nah, sesuai apa? Are atau is. Oke. Next. Right now, open your book page 52 until 53. Ya, dibuka kembali bukunya pada halaman 52 sampai 53. Oke, exam. It has some exercise for you. Nah, di sini juga ada latihan ya untuk kalian. Nah, tadi kan di awal pembelajaran kalian sudah tahu tuh nama-nama makanan dan minuman. Oke, nah kalian coba ditulis kembali ya nama-nama makanan dan minuman yang sesuai pada gambar tersebut. Kira-kira apa namanya yang ada di sini dalam bentuk kontabelnya ya. Untuk latihannya, bisa tunggu hari ini. Next. Well, thanks for your attention. Thanks up. Now, let's end this class. Alhamdulillah. And the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye. Thanks for watching.